Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang bagaimana cara mendaftar ASN P3K Formasi Guru tahun 2022 khususnya bagi pelamar umum. Video ini sengaja saya buat untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi ya dari teman yang ingin mendaftar menjadi ASN P3K Guru khususnya untuk yang pelamar umum. Seperti yang sudah kita semua ketahui Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk rekrutmen P3K Guru tahun 2022 pelamarnya itu dibagi menjadi dua kategori ya. Yang pertama ada pelamar prioritas, yang mana di situ ada prioritas 1, prioritas 2, dan juga ada prioritas 3. Terus kemudian yang kedua adalah ada pelamar umum. Nah, pelamar umum ini adalah bagi Bapak Ibu guru yang saat ini mengajar di sekolah swasta, namun database-nya masuk di Kemendikbud atau di Dapodik, maka ini nanti akan menjadi pelamar umum. Dan juga untuk Bapak Ibu guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri dengan masa pengabdian atau masuk Dapodik kurang dari 3 tahun, itu nanti juga akan menjadi pelamar umum seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2022 ini buka Google Chrome-nya ya, yang mudah di sini saya menyarankan Google Chrome saja ya. Setelah itu Bapak Ibu silahkan ketikkan ini sscasn.bkn.go.id. Nah, nanti setelah Bapak Ibu ketikkan, tampilan di laptop panjenengan akan seperti ini ya. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, bagi Bapak Ibu guru yang masih baru, dalam artian tahun 2021 kemarin, belum ikut daftar, maka langkah yang pertama harus dilakukan adalah membuat akun. Jadi Bapak Ibu silahkan klik di sini, terus kemudian ikuti langkah-langkahnya sampai selesai. Ini kurang lebih sama ya, buat akun ini sama dengan kita membuat akun Facebook dan media sosial yang lainnya. Saya kira ini tidak ada masalah untuk Bapak Ibu. Terus kemudian untuk teman-teman yang kemarin tahun 2021 pernah mendaftar di SSCASN, Bapak Ibu tidak perlu membuat akun, melainkan ketika Bapak Ibu sudah masuk di sini, silahkan Bapak Ibu klik saja yang ini, bagian login ini ya. Silahkan Bapak Ibu klik di sini lah. Nanti ketika Bapak Ibu sudah login, maka tampilannya di layar laptop Bapak Ibu akan seperti ini ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Silahkan nanti isikan. Yang atas ini adalah nick Bapak Ibu semuanya yang kemarin digunakan untuk mendaftar P3K Guru tahun 2021. Terus kemudian bawahnya adalah password yang Bapak Ibu gunakan tahun lalu. Masih sama ya. Ini masih bisa kita gunakan tanpa perlu membuat akun lagi seperti itu. Jika ini sudah, silahkan Bapak Ibu klik saja ini untuk masuk ya. Ketika Bapak Ibu semua sudah klik ini, maka tampilan selanjutnya di laptop panjenengan akan ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru akan dibawa ke yang pertama adalah biodata. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali mendaftar, untuk biodata ini harus mengisi satu persatu ya. Dari nama yang sesuai dengan ijazah, gelar depan, tempat lahir ijazah, terus kemudian sampai yang terakhir ya, sampai yang bawah sini. Silahkan dilengkapi semuanya. Tapi untuk Bapak Ibu guru yang tahun 2021 kemarin sudah pernah mendaftar menjadi ASN P3K Guru, namun belum rezeki ya, dalam artian belum lulus, Bapak Ibu silahkan ini dilewati saja ya, karena datanya kalau saya lihat ini sudah lengkap semua ya. Nama di sini sudah ada, terus kemudian alamat dan lain sebagainya semuanya sudah lengkap. Ini sengaja saya hapus ya karena sifatnya privasi. Tinggal Bapak Ibu ini
Silahkan geser ke bawah. Nah, di bawah nanti Bapak Ibu ada ini tulisan sebelumnya dan selanjutnya. Silahkan Bapak Ibu klik yang selanjutnya ini. Ketika Bapak Ibu sudah klik selanjutnya, maka Bapak Ibu gini di laptopnya akan tampil seperti ini ya. Mana? Nah, ini akan dibawa ke bagian yang kedua. Kalau yang atas tadi kan bagian biodata ini. Terus kemudian yang kedua adalah bagian jenis seleksi. Biasanya akan loading seperti ini Bapak Ibu ya. Hari ini saya mencoba, ini juga sangat susah. Servernya sepertinya masih kewalahan ya, karena terlalu banyak yang mengakses. Ketika ini sudah berhasil Bapak Ibu lewati, maka tampilan di laptop Bapak Ibu akan seperti ini ya. Nah ini yang kedua jenis seleksi. Di sini sudah muncul. Apa itu? Yang pertama, Anda akan mendaftar sebagai ini P3K Guru, ini otomatis muncul dari sana. Terus kemudian yang kedua ini data Dapodik kita Bapak Ibu akan muncul ya di sini. Karena kita sudah terdaftar di Dapodik ya. Ini sesuai dengan realita kita yang sekarang ya. Kita masuknya di sini pelamar umum karena akun yang saya gunakan ini adalah dari teman yang ngajarnya di sekolah swasta gitu ya. Jadi masuknya adalah pelamar umum gitu. Terus kemudian bawahnya ada sekolah, ini juga sekolah tempat kita mengajar. Terus kemudian instansi seperti ini otomatis. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini adalah ini Bapak Ibu ya. Untuk pendidikan, nanti silahkan diklik ini, tanda ini. Nah, nanti akan muncul kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan ijazah kita. Nanti silahkan Bapak Ibu pilih ya, yang sesuai dengan ijazah kita. Kalau PGSD, PGSD, kalau di sini pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, silahkan klik guru madrasah ibtidaiyah. Setelah itu silahkan digeser ke bawah ya. Nah, digeser ke bawah seperti ini. Karena ini adalah prioritas, bukan prioritas ya, pelamar umum, maka ini tidak usah kita hiraukan, ini kita tinggalkan saja ya untuk data peserta X THK2. Langsung kita geser ke bawah. Nah, di sini ada ini, lanjut mendaftar sebagai pelamar umum. Di sini silahkan Bapak Ibu centang ya, harus dicentang. Ini kalau tidak dicentang, ya nggak bisa ini untuk lanjut ke selanjutnya. Ini dicentang, terus kemudian digeser ke bawah. Nah, mana ya? Nah, setelah itu klik ini, klik bagian selanjutnya. Itu Bapak Ibu ya. Ini selanjutnya tidak bisa diklik karena saya mengambilnya ini hanya screenshot saja ya, screenshot dari laptop. Tapi kalau di yang sesungguhnya, ini nanti Bapak Ibu akan bisa ini. Ketika ini dicentang, maka tombol selanjutnya akan bisa diakses. Diklik itu, nanti yang akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Oke. Saya tampilkan. Nah ini, kita akan dibawa ke formasi ya. Kalau tadi jenis seleksi, yang ketiga ini adalah formasi. Nah, di formasi ini Bapak Ibu kita akan memilih ya, tampilannya seperti itu, seperti ini. Belum memilih formasi, tapi hanya melengkapi dokumen saja ini. Nah, di sini ada jenis seleksi seperti yang di atas tadi ya, identitas kita. Karena akun ini sudah pernah digunakan untuk mendaftar tahun lalu, maka untuk pendidikan dan lain sebagainya ini tidak perlu mengisi lagi karena sudah otomatis terisi gitu ya, tinggal melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Dan juga perlu Bapak Ibu semua perhatikan ini ya. Di sini ada tulisan batas akhir pendaftaran instansi adalah ini tanggal 13 bulan 11 tahun 2022 pukul 23:59. Jadi pastikan Bapak Ibu yang ingin mendaftar P3K Guru tahun 2022 ini sebelum tanggal 13 bulan November ini sudah mengakhiri pendaftaran gitu Bapak Ibu ya. Ini catatan penting ini menurut saya harus diperhatikan. Setelah ini kita geser ke bawah lagi, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jika sudah lengkap di sini. Nah, di sini ada
ini captcha ya. Silahkan Bapak Ibu isikan. Ini tadi saya waktu mengakses sinyalnya sepertinya kurang bagus, jadi captchanya tidak muncul ya. Nanti harusnya di sini muncul ini ya. Di sini muncul. Kalau sudah muncul silahkan ketikkan di bawahnya sesuai dengan tulisannya ada di captcha ini. Setelah Bapak Ibu ketikkan persis, nanti nih silahkan Bapak Ibu klik selanjutnya. Ketika sudah diklik selanjutnya, kita akan dibawa ke bagian yang keempat, Bapak Ibu. Nah, ini di bagian yang keempat ada riwayat ya, pengisian riwayat. Nah, tampilannya di riwayat seperti apa ya? Seperti ini nanti Bapak Ibu ya. Ini ya, tampilannya di riwayat seperti ini. Ada deskripsi diri ya. Ini silakan dibaca keterangannya. Silahkan deskripsikan diri Anda ke dalam sebuah esai yang menggambarkan Anda dalam bidang pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Jadi di sini kita disuruh menuliskan identitas diri kita, Bapak Ibu ya. Terserah, ini bebas sifatnya, yang penting itu menggambarkan identitas diri kita. Seperti itu, silahkan nanti dituliskan di sini ya. Maksimal 3.000 karakter. Saya pikir ya nggak terlalu banyak, nggak apa-apa ini, nggak harus 3.000 ya, 100 atau berapa gitu, sudah cukup, yang penting bisa menggambarkan keadaan diri kita, seperti itu. Terus kemudian setelah Bapak Ibu ini isi, nanti silahkan klik ini ya, riwayat pendidikan, tambahkan pendidikan, lah ketika ini diklik, nanti Bapak Ibu silahkan persiapkan dokumen ijazah SD sampai S1-nya ya, nanti datanya dimasukkan di sini ya. Terus kemudian yang bawahnya juga seperti itu. Kita mengisi pengalaman kerja, silahkan diklik dan ikuti langkah-langkah yang ada di situ, silahkan isikan ya. Sampai yang terakhir adalah ini. Apa ini? Ini tambahkan pengembangan profesi. Ini juga silahkan diisi ya. Supaya tombol selanjutnya ini bisa diakses. Kalau ini sampai dikosongkan, maka tombol selanjutnya ini tidak akan bisa diakses Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kita ke langkah yang selanjutnya. Jadi pastikan semua data yang ada di sini sudah diisi dengan benar, dengan valid, terus kemudian kita menuju ke langkah yang selanjutnya. Nah, di langkah yang selanjutnya ketika kita sudah klik, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kita akan dibawa ke dokumen. Nah, dokumen apa yang perlu diunggah? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini Bapak Ibu harus persiapkan ya dokumennya. Disiapkan, kemudian di-scan ya. Karena bentuknya untuk dokumen ini adalah JPG dan juga PDF ya. Yang pertama itu KTP ya. KTP, untuk KTP ini di-scan. Nggak usah di-scan ya ini. Untuk KTP ini formatnya JPG, jadi cukup Bapak Ibu foto saja, tapi ukuran fotonya harus di bawah 500 KB. Ini tidak boleh melebihi 500. Kalau lebih nanti tidak akan bisa diunggah, seperti itu ya. Pastikan setelah difoto ukurannya di bawah 500 KB. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini Bapak Ibu siapkan ya, scan ijazah asli. Nah, ijazah asli ini bentuknya PDF. Bapak Ibu siapkan ijazahnya, kemudian di-scan dan pastikan ukuran PDF-nya adalah di bawah 1000 KB, di bawah 1 MB gitu ya. Kalau ketika di-scan ke ukurannya besar, maka silahkan Bapak Ibu kompres ya. Dikompres supaya ukurannya bisa di bawah 1000 KB. Itu yang kedua, terus kemudian yang ketiga ada ini, scan transkrip nilai. Ini juga sama, PDF, terus kemudian ukurannya juga maksimal 1000 KB. Selanjutnya di sini pas foto berlatar belakang merah ya, backgroundnya merah ini, ukurannya ini maksimal 500 KB. Nah, untuk foto ini formatnya juga JPG ya, ini juga wajib diunggah nanti, jadi Bapak Ibu siapkan dari sekarang ya. Terus kemudian yang terakhir adalah sertifikat pendidik. Nah, untuk sertifikat pendidik ini bagi Bapak Ibu guru yang sudah memiliki ya. Kalau belum memiliki ya tidak perlu, ini dikosongkan saja, bisa tidak apa-apa, bisa dilewati seperti itu. Ketika ini sudah Bapak Ibu semua unggah, maka
langkah selanjutnya ini, Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu klik selanjutnya. Nah, kalau ada satu saja file yang kosong, maka tombol selanjutnya ini tidak akan bisa diklik. Pastikan semuanya sudah diunggah dan pastikan unggahnya ini tidak ada yang salah. Pastikan betul tempatnya ya. Ijazah ya diunggah di tempat yang ijazah seperti itu. Kemudian diklik selanjutnya, maka tampilan yang muncul adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini. Kita akan dibawa ke bagian resume ya. Nah, ini resume pendaftaran seperti ini. Ini adalah bagian akhir kita mendaftar formasi P3K Guru tahun 2022 ya. Tampilannya nanti seperti ini. Ada foto kita, terus kemudian di sini ada keterangan dan kita disuruh mencentang Bapak Ibu ya. Silakan nanti Bapak Ibu centang semuanya ya dari atas sini sampai ke bawah, pastikan semuanya tercentang dan juga teliti dengan detail identitas Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada data yang salah yang kemudian yang di kemudian hari bisa menimbulkan masalah. Ini tentunya Bapak Ibu yang mendaftar yang akan dirugikan. Oleh karena itu, pastikan semua data yang Bapak Ibu input di sini adalah sudah betul seperti itu ya. Ketika kini sudah kita selesaikan, maka ini Bapak Ibu ya, di bawahnya ada keterangan akhiri proses pendaftaran. Di sini ada keterangan tulisannya seperti itu. Silahkan Bapak Ibu centang di sini ya. Saya setuju seperti itu. Setelah itu geser ke bawah. Nanti ini Bapak Ibu ya, ada keterangan seperti ini. Setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi, formasi jabatan, serta unggahan dokumen. Ini sudah tahap akhir, pastikan kembali semua data terkait pendaftaran itu valid. Jadi ini adalah tahap akhir Bapak Ibu ya. Ini harus hati-hati di sini karena apa? Kalau kita sudah mengakhiri pendaftaran di sini ya, dengan kita mengeklik ini tombol iya, maka data kita sudah tidak bisa dirubah seperti itu ya. Sudah tersimpan di sana, tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah yakin datanya betul, datanya valid, nah ini bisa diakhiri ya dengan mengeklik tanda ini iya. Ketika itu sudah kita lakukan, nah apa langkah kita selanjutnya ini Bapak Ibu ya. Berarti pendaftaran kita sebagai pelamar umum untuk formasi P3K Guru tahun 2022 sudah selesai seperti itu. Langkah selanjutnya yang perlu Bapak Ibu persiapkan adalah tinggal menunggu saja Bapak Ibu ya. Menunggu formasi atau menunggu sisa formasi ya. Karena bagi pelamar umum ini menunggu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 itu mendapatkan formasi. Ketika prioritas 1 sampai dengan prioritas 3 semuanya sudah mendapat formasi, kemudian masih ada sisa formasi, maka itu adalah jatahnya untuk Bapak Ibu guru yang mendaftar sebagai pelamar umum. Saya doakan semoga di tempat Bapak Ibu mengajar nanti masih ada formasi seperti itu ya. Harapannya seperti itu supaya bisa mewujudkan ya setidaknya bisa berusaha untuk menjadi guru ASN seperti itu ya. Karena bagi sebagian orang menjadi ASN itu adalah sebuah impian. Oleh karena itu saya hanya bisa mendoakan semoga Bapak Ibu guru yang mendaftar rekrutmen P3K Guru tahun 2022 ini bisa lulus semuanya ya. Lah, pengumuman sisa formasi atau formasi yang ada setelah penempatan P1, P2, dan P3 ini adalah ini Bapak Ibu ya. Tanggal 3 sampai dengan 13 Desember. Ini pengolahan hasil penilaian. Oh ini ya. Untuk pengumumannya tanggal 14 sampai dengan 18 Desember. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu Guru tanggal 14 Desember login di SSC ASN-nya.
Nanti apabila masih ada formasi, di situ Bapak Ibu silahkan pilih formasi yang tersedia seperti itu. Mungkin itu saja tutorial dari saya ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi yang bertanya ya kaitannya dengan pelamar umum khususnya. Dari saya kira sekian. Banyak kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.